السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat yang ke-228 dari surat Al-Baqarah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, dan wanita-wanita yang dicerai menunggu thalathata quru, 3 quru, yang bisa bermakna 3 kali haid atau 3 kali suci. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan hendaklah para wanita jangan menutup-nutupi apa yang Allah ciptakan di rahim-rahim mereka. Harus jujur. Kalau memang hamil, katakan hamil. Kalau tidak, sebutkan haidnya. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk merujuk mereka. Suami-suaminya lebih berhak untuk menikahi mereka di masa iddah. In aradu islaha, kalau memang menghendaki islah. Walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka hak seperti kewajiban atas mereka. Dan bagi laki-laki memiliki derajat yang lebih di atas perempuan.
Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mulia lagi Maha memiliki hikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah diterangkan beberapa bagian sampai pada kalimat wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dengan dua syarat. Syarat pertama, selama dia masih di masa iddah di dalam talak yang kedua, 1 dan 2. Kalau sudah talak yang ketiga, maka suaminya sudah tidak berhak. Karena talaknya sudah talak bain. Talak bain, talak yang memisahkan sama sekali. Baik, itu syarat pertama. Syarat kedua, in aradu islaha. Kalau dia menghendaki islah, perbaikan. Kalau ingin kejelekan, hanya ingin menyiksa, haram. Tidak boleh, tidak berhak. Sudah dijelaskan mafhumul ayah juga oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mafhumul ayah annahum in lam yuridul islah falaisu bihaq. Bahwa kalau mereka tidak menghendaki kebaikan, maka tidak berhak. Itu mafhumul ayah. In aradu islah. Kalau menghendaki islah. Mafhumnya, kalau tidak menghendaki islah, tidak berhak. Dan itu yang lebih rajih dari aqwal al-ulama. Wa hadha yadullu ala mahabbatihi ta'ala lil ulfah baina zawjayn. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai al-ulfah, menyukai suami istri islah kembali, akur kembali. Wasulhu khair, kata Allah. Dalam ayat lain dikatakan wasulhu khair, mengadakan bainahuma sulha wasulhu khair. Sehingga di talak pertama, orang ketiga jangan ganggu. Jangan ada laki-laki yang menghubungi atau yang menghubungi si wanita ini untuk menyatakan aku akan nikahi kamu, jangan. Sebab masih diharapkan suaminya merujuk kembali. Demikian pula pada talak yang kedua, suami-suaminya berhak untuk merujuknya kembali. Maka pihak luar jangan ganggu, pihak ketiga jangan ganggu, biarkan saja. Mudah-mudahan Allah akan merujuk mereka atau menggabungkan mereka kembali. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, kalau sudah dikatakan Allah suka dua suami istri ini akur kembali, berarti Allah tidak suka kalau suami istri ini bercerai. Sehingga ruwiya, karena memang disebutkan sebagian ulama bahwa hadis ini ada kelemahan, abghadul halal, barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Jangan gampang-gampang talak, Allah tidak suka. Wa hadha khassun fit talaq ar-raj'i. Sehingga suami-suami mereka berhak untuk merujuk kembali. Hadza khassun, ini khusus pada talak raj'i. Talak pertama disebut talak raj'i. Talak kedua disebut talak raj'i. Artinya raj'i bisa dirujuk. Tetapi ketika talak 3 itu namanya talak bain. Talak bain, talak yang selama-lamanya tidak bisa kembali lagi. Berarti wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna atau biraddihinna fi dzalik ai fi talak raj'i, pada talak raj'i saja khas. Wa amma talaqul ba'in, adapun talak ba'in, falaisal ba'lu bi ahaq bi raj'atiha, tidaklah suaminya berhak untuk merujuknya kembali. Bahkan kalaupun nanti ingin kembali suatu saat, maka harus kembali seperti semula, yaitu melamar kembali, akad nikah kembali, dengan mahar kembali,
dengan wali seperti awal pertama. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan sudah pernah disampaikan bahwa lam dengan ala itu menunjukkan hak dan kewajiban. Kalau lahunna, hak mereka. Tapi 'alaihinna dengan ala itu kewajiban mereka. Kewajiban pakai ala, sedangkan hak pakai lam. Lahunna mithlul ladzi 'alaihinna. Untuk mereka apa yang atas mereka. Yani mereka memiliki hak seperti kewajiban, kurang lebih seimbang antara hak dengan kewajiban. Ailin nisa'i ala bu'ulatihinna minal huquq. Artinya para wanita, para istri memiliki hak dari suaminya. Memiliki hak-hak yang harus mereka dapatkan dari suaminya. Wallawazim, dan keharusan-keharusan yang juga sama atas mereka terhadap suami-suaminya. Minal huquqil lazimah wal mustahabbah. Apakah hak yang harus ataupun hak yang sifatnya anjuran? Yang wajibah atau yang mustahabbah? Yang sifatnya harus ataupun yang sifatnya anjuran? Wa marja'ul huquq baina zawjayn yarji' ila al-ma'ruf. Dan hak-hak suami istri kembalinya kepada perkara yang sudah ma'ruf, yang umum di masyarakat. Apa itu al-ma'ruf? Huwa al-'adah al-jariyah fi dhalikal balad. Kebiasaan yang sudah berlangsung di negeri tersebut, di daerahnya, di masyarakatnya. Wa dhalikal zaman, dan di zamannya. Mithluha limithlihi. Mithluha limithlihi. Bagi wanita seperti bagi suami, masing-masing punya hak. Mithluha bagi sang istri, mithluhu seperti bagi sang suami. Wa yakhtalif dzalika bi ikhtilafil azminah. Akan berbeda-beda di setiap zamannya. Dan akan berbeda-beda di setiap negerinya, tempat-tempatnya. Akan berbeda-beda fil ahwal, di keadaan-keadaannya. Wal ashkhas wal awaid, dan juga berbeda-beda pada setiap orang dan kebiasaan-kebiasaan manusianya. Artinya, kalau dia hidup di masyarakat yang mereka biasa hidup dengan sekian ma'isyahnya, kemudian dia kasih kurang dari itu kan zaliman. Kan gak ada aturan dalam Quran dan Sunnah berapa harus ngasih ma'isyah pada istri. Iya, memang gak ada. Tetapi kata Syekh di sini, kembali kepada kebiasaan di masyarakatnya, keumuman di masyarakatnya di saat itu. Kalau diberi kurang dari kebiasaannya, atau dalam keadaan bahkan tidak mampu untuk memberi makan setiap harinya, itu kezaliman. Berarti dia tidak memberi ma'isyah sama sekali. Loh, saya kasih berapa kasihnya? Saya kasih 500 rupiah setiap harinya. Buat berapa? 500 rupiah. Itu di masyarakat kita. Mungkin di tempat lain berbeda. 500 beli nasi, beli berasnya. Sedangkan yang lainnya ada di kebun. Ya itu lain lagi. Masyarakat yang berbeda. Karena mereka semua rata-rata punya kebun, punya cabai, punya tomat, punya segala macam di halamannya, di halaman belakangnya. Masya Allah. Cukup dengan hasil kebunnya. Ya, itu lain lagi perkaranya. Berarti kata beliau, tergantung daerahnya, keadaannya, zamannya. Demikian pula hak-hak lainnya. Seperti pakaiannya, tempatnya, tempat tinggalnya. Nah, kembali kepada keumuman di masyarakatnya, di zamannya. Beberapa perkara disebutkan dalam hadis. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Hadis
dalam Sahih Muslim. Dalam khutbah Rasulullah SAW, di khutbah terakhir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattaqullah fin nisa, kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innahum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka, para istri itu, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, kalian halalkan mereka dengan lafaz Allah. Ini akad nikahnya dengan nama Allah. Walakum alaihinna, dan kalian punya kewajiban untuk mereka, dan mereka juga punya kewajiban atas kalian. Disebutkan hak-haknya oleh Rasulullah SAW. Walakum, berarti hak kalian. Alaihinna, atas para wanita tersebut, para istri-istri kalian, bahwa mereka tidak boleh membiarkan hamparannya diinjak oleh orang lain selain suaminya, dan tidak boleh pula mempersilahkan orang lain ke hamparannya tanpa izin suaminya. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna, kalau ternyata mereka melanggar, maka pukullah mereka. Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati. Walahunna, dan juga mereka punya hak dari kalian. Sekarang dibalik, para wanita yang memiliki hak dari para suami. Kalian wajib memberikan pada mereka rizquhunna, ma'isyah mereka, rezeki mereka. Wa kiswatuhunna, pakaian mereka, bil ma'ruf. Apa makna bil ma'ruf? Yang diterangkan oleh Syekh Sa'di tadi. Bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan sesuatu yang sudah maklum. Berapa? Tergantung ma'rufnya di mana. Zamannya zaman apa? Keadaannya, keperluannya, hajatnya. Itulah. Maka tidak ada ketentuan yang pasti seberapa, tetapi hanya dikatakan bil ma'ruf, sesuai dengan yang ma'ruf. Qala, dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat alaikum, atau dengan kalimat walahunna, dan bagi mereka atas kalian rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dalam hadis lain, hadis Bahz bin Hakim dari Muawiyah ibn Haida al-Qushairi, dari bapaknya, dari kakeknya, annahu qala ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina, ya Rasulullah, apa haknya istri-istri kami dari kami? Qal, dijawab, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadrib al-wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ingat-ingat hak-haknya para istri. Yang pertama, engkau beri makan dia seperti yang kamu makan. Kalau kebetulan miskin biasa makan nasi dengan kerupuk, ya kasih nasi dengan kerupuk. Tetapi kalau engkau biasa makan besar, mampu untuk membeli ini dan itu, daging dan segala macamnya, kemudian istri dikasih nasi dengan kerupuk saja, berarti dia boleh. Maka kalimatnya antut'imaha idza ta'imta, kau beri makan dia kalau engkau makan. Ini yang seperti kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, dan juga beri pakaian dia seperti yang kamu pakai. Bukan bentuknya. Laki-laki dengan perempuan tidak sama pakaiannya. Nilainya. Artinya seimbang. Seperti yang kamu pakai. Kalau kamu tidak mampu beli pakaian, pakaian kamu sudah usah masih tetap dipakai, maka istri harus sabar. Dia pun memakai pakaian seperti itu sabar. Melihat suami saya juga begitu kok. Tetapi kalau suami mampu beli untuk dirinya dengan pakaian-pakaian yang bagus, yang mahal, dengan bahan-bahan yang istimewa, istrinya masih tetap pakai pakaian usang, maka ini juga
zalim. Yang ketiga, wala tadribul wajha, jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah. Jangan menampar wajahnya, jangan meninju wajahnya. Kalaupun dia memiliki kesalahan yang pantas untuk dihukum dan dipukul, jangan wajahnya. Syarat pertama. Syarat kedua, ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak mencacati, tidak melukai, dan tidak mematahkan tulang. Yang keempat, wala tuqabbih, jangan menjelekkan dia. Jangan menjelekkan dia. Ada dua makna dari para ulama. Makna tuqabbih yang pertama adalah jangan ucapkan qabbahallahu wajhak. Jangan ucapkan qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Jangan. Itu istrimu. Kalau dia wajahnya jadi jelek, engkau yang enggak suka. Jangan mengucapkan doa qabbahallahu wajhak. Makna yang kedua, jangan diejek. Walaupun kamu mungkin tidak suka bagian ininya, bagian itunya, jangan kau katakan muka kayak begini, kayak begitu, hidungmu demikian, mata begini, tak boleh. Dan disitulah suami boleh berbohong untuk menjaga perasaan wanita. Bagus, bagus, masya Allah. Walaupun kamu lihat kurang, tidak boleh dijelekkan. Ala kulli hal, yang keempat, wala tuqabbih, jangan dijelekkan. Kadang-kadang wanita lebih sakit ketika diejek seperti itu daripada dipukul. Lebih sakit ketika dikatakan wajahmu jelek, wajahmu begini, engkau begini, engkau begitu. Jangan. Itu istrimu. Syukuri apa yang Allah berikan. Syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu. Wala tahjur illa fil bait. Dan yang kelima, jangan engkau menghajar, memboikot dia kecuali di rumah. Wala tahjur illa fil bait. Kadang-kadang seorang istri perlu dihukum dengan berbagai macam hukuman-hukuman yang diajarkan. Dari mulai yang ringan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Puncaknya ya cerai. Dan di antara bentuk hukuman itu adalah hajar. Tidak didatangi di panjangnya. Ini hajar namanya. Kalaupun menghukumi dengan hajar, di rumah. Jangan ditinggal. Jangan tempat lain. Ini barakallahu fikum. Termasuk juga hak para wanita. La tahjur illa fil bait. Adakah yang lain? Ada. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain kembalinya kepada al-urf. Ayat Allah menyatakan bil ma'ruf. Hadis juga menyatakan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf juga. Bil ma'ruf. Ayatnya menyatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Nabi juga menyatakan lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf juga. Artinya kembali kepada al-urf. Wal-urf adalah kebiasaan di masyarakat. Apa kebiasaan-kebiasaannya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah khaddamah. Khaddamah itu pembantu. Apakah itu termasuk hak mereka untuk mendapatkan pembantu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tergantung kebiasaan kaumnya. Kalau di situ biasanya hampir setiap rumah ada pembantunya, maka hak seorang istri untuk mendapatkan pembantunya. Hak itu bisa dia menuntut. Tetapi kalau sabar itu lebih baik. Artinya perkara yang kalau si pemilik hak itu menerima, tidak apa-apa. Tetapi kalau kebiasaan di kampung itu para istri bekerja sendiri, bahkan membersihkan kudanya suami, sebagaimana di masa itu, di masa Rasulullah SAW, beberapa istri memberi makan kudanya suami, memandikan kudanya suami, segala macam. Maka itu hak mereka sebatas itu, artinya tidak
menuntut, tidak berhak untuk menuntut pembantu. Ini barakallahu fikum asyahid yang mau saya sampaikan adalah berarti Syekh Ibnu Utsaimin menjawab dengan ini tadi, bil urf, kebiasaan di masyarakat. Seperti apa? Mereka para istri-istri di sini tidak biasa dengan seperti itu, jarang-jarang, hanya orang kaya saja. Ya sudah. Tidak berhak seorang istri itu menuntut. Barakallahu fikum. Demikian pula jumlah berapa nafkahnya. Demikian pula seberapa atau nilainya pakaian yang diberikan kepadanya. Itu semua kembali kepada al-urf. Qala, dikatakan selanjutnya, demikian pula bentuk-bentuknya. Masih dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Artinya apa saja yang diberikan. Apakah cuma ma'isyah, pakaian dan tempat, titik, atau ada yang lain? Itu juga kembali kepada urf. Riwayatkan oleh Waqi' Ibn al-Jarrah dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, sungguh inni la uhibbu an atazayyan lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyan li al mar'ah. Kata Ibn Abbas, sungguh demi Allah, aku suka untuk berhias bagi istriku seperti aku suka istriku berhias untukku. Artinya beliau menafsirkan ayat tadi bukan hanya masalah pakaian, bukan hanya masalah kebutuhan, bukan. Masalah berhias pun dia berkata karena Allah berfirman, walirrijali alaihinna, wa Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan mesti mereka punya hak seperti apa yang ada pada kita. Artinya para wanita punya hak seperti para suami. Para suami punya hak seperti para istri. Sehingga kata Ibn Abbas, aku berdandan, berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Sebagian manusia mengira bahwa itu cuma hak suami. Kamu itu sebagai istri harus berdandan, harus begini, harus begitu di hadapan suami. Wangi, bersih, cantik, berhias. Tetapi dia tidak ngurus dirinya. Bukan hanya tidak berhias, tidak mandi, nggak wangi, bau, habis bekerja di luar, peluh keringat, tapi menuntut istrinya harus berhias. Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Hak mereka sesuai dengan apa yang mereka punya hak. Artinya kewajiban mereka sesuai dengan hak mereka. Hak mereka dengan hak suami sama. Kalau engkau ingin istrimu berhias untukmu, kamu juga berhias untuk mereka. Pulang kerja, mandi yang bersih, pakai minyak wangi, pakai pakaian dan kaos yang bagus, Masya Allah. Supaya istrimu juga senang melihatmu. Sebagaimana kamu senang melihat istrimu berhias. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai aku berhias untuk istriku seperti aku suka istriku berhias untukku. Karena Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa yakhtalif dzalika bi ikhtilafil azminah wal amkinah wal ahwal wal ashkhas wal awaid. Maka hak-hak tadi sesuai dengan keadaannya. Berbeda-beda dengan perbedaan zaman, berbeda-beda dengan perbedaan tempatnya, negerinya, kebiasaan masyarakatnya ila akhirih. Wa fi hadza dalilun ala anna an-nafaqah wal kiswah wal mu'asyarah wal maskan wa kadzalika al-wata' al-kull yarji' ila al-ma'ruf. Oleh karena itu, ini dalil bahwa nafkah suami pada istrinya atau pakaian yang harus diberikan atau pergaulan kepadanya, maskan juga tempat tinggal, wa kadzalikal wata' bahkan jima sekalipun kembali kepada urf.
kembali kepada uruf. Hadza mujibul aqdil mutlaq. Ini sesuatu yang wajib sesuai dengan akad. Ketika akad nikah, uzawwijuka bima amara Allahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Lihat, aku nikahkan engkau dengan nama Allah. Dengan apa? Hendaklah engkau memegang dengan ma'ruf atau dilepaskan dengan baik. Yang dipegang istrimu, dipegang dengan baik. Apa itu bil ma'ruf? Yang sudah urf, sudah dipahami masyarakatnya. Termasuk di dalamnya kamu berjanji untuk memberikan ma'isyah, termasuk di dalamnya. Termasuk berjanji untuk memberikan pakaian, iya, termasuk di dalamnya. Termasuk memberikan tempat, termasuk di dalamnya. Karena itu termasuk urf, bahkan disebutkan oleh Nabi. Berapanya tidak disebutkan, kembali kepada ma'ruf. Maka dikatakan imsakin bima'rufin atau tasrihin bi ihsan. Pegang dengan ma'ruf, dilepas dengan baik. Artinya kalau sampai suatu saat terpaksa harus dilepas, lepas dengan baik. Kalau dipegang dengan baik pula bil ma'ruf, kembali kepada urufnya. Wa amma ma'asyar, itu kalau akadnya akad mutlak. Kalau akadnya akad bisyarat, dengan syarat, maka al-muslimun ala syurutihim. Maka seorang muslim harus memegang syarat-syaratnya. Aku nikahkan engkau dengan perjanjian antahjurani thamaniya hijaj. Aku nikahkan engkau dengan salah satu putriku. Kata siapa? Kepada Musa alaihissalam, Nabi Syuaib. Dengan syarat, engkau bekerja padaku 8 tahun. Idza atmamta 10 fa min 'indik. Kalau memang engkau ingin melengkapi 10 tahun, itu sukarela darimu. Ini barakallahu fikum syarat. Bolehkah? Boleh. Selama syarat itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama syarat itu tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram. Bagaimana kalau syaratnya, saya nikahkan engkau dengan syarat bahwa anak perempuan saya jangan dijimai. Apa itu? Ya bukan nikah namanya. Itu bukan nikah. Enggak boleh disentuh. Awas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini kalau nikahnya dengan syarat, fa'ala syartihima, maka sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Harus dipegang syarat-syaratnya. Saya nikahkan anakku dengan engkau dengan syarat harus engkau siapkan rumah sekian nilainya. Dimasukkan dalam mahar. Ya, itu syaratnya. Kalau memang setuju, ya silahkan. Kalau nggak setuju, cari yang lain. Yang lebih murah. Barakallahu fikum. Illa syartan ahalla haraman atau harrama halalan. Kecuali kalau syarat-syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu nggak boleh. Kecuali kalau syaratnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi kaum laki-laki memiliki derajat di atas wanita. Kata Syekh Sa'di, ay rif'atan wa ri'asah. Yakni memiliki tingkat yang lebih tinggi, rif'ah, au ri'asah, memiliki kepemimpinan. Wa ziyadatu haqqin 'alaiha, suami memiliki hak yang lebih di atas para wanita. Dalilnya di samping ayat ini juga ayat Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Karena apa yang Allah lebihkan laki-laki di atas wanita. Dan karena apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Khalifina azakumullah. Lihat, kaum laki-laki memiliki kelebihan di atas para wanita. Dan terbukti dalam sekian perkara. Pertama, mansabun nubuwah wal qadha. Kedudukan kenabian
tidak ada perempuan. Kedudukan hakim tidak boleh perempuan. Wal imamah as-sughra wal kubra, kepemimpinan yang besar maupun yang kecil. Yang besar itu pemimpinan sebuah negara, enggak boleh perempuan. Demikian pula kepemimpinan di pasukan-pasukan kecil, tidak boleh perempuan. Wasairul wilayat mukhtassah birrijal, dan sekian banyak wilayah tidak boleh dipegang kecuali oleh laki-laki. Walahu di'fa ma laha fi katsirin minal amwal, fi katsirin minal umur. Laki-laki selalu mendapat 2 kali lipat perempuan dalam sekian masalah. Fil amwal, dalam harta waris maksudnya. Apa Allah katakan? Disebutkan bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Apa ayatnya? Mithlu hadzil unthayain, seperti bagian 2 perempuan. Perempuan dapat 10, laki-laki 20. Perempuan dapat 5, laki-laki dapat 10. Selalu 2 kalinya perempuan. Demikian pula dalam perkara-perkara lain, seperti hukum waris dan lainnya, dan juga laki-laki selalu di atas perempuan dalam beberapa perkara. Dan perempuan dikatakan oleh Nabi dengan kalimat naqisatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Ditanya ya Rasulullah oleh para wanita, di mana kekurangan agama kami dan akal-akal kami? Dijawab, bukankah setiap bulannya kalian kurang sholatnya, kurang puasanya? Artinya ketika haid dia tidak puasa, tidak sholat, tidak puasa, kurang ibadahnya. Baik. Adapun kurang akalnya, Allah menyatakan berikan atau datangkan 2 saksi laki-laki, atau kalau tidak dapat laki-laki kecuali 1, maka ganti laki-laki yang kedua dengan 2 perempuan. Disuruh 2, menggantikan 1 laki-laki dengan 2. Allah katakan dengan syahidaini min rijalikum. Syahidaini min rijalikum, 2 saksi laki-laki. Kalau tidak ada farajulun wa mra'atan. Kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang 1 laki-laki lagi diganti 2 perempuan. Litudzakkira ihdahumal ukhra, agar mereka saling mengingatkan 2 wanita ini. Laki-laki cukup 1, perempuan harus 2. Ini juga menunjukkan bahwa wanita di bawah laki-laki dan laki-laki 2 kali lipatnya wanita. Sehingga dari khilqah, dari penciptaan, laki-laki lebih mulia dari perempuan. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perempuan yang lebih istimewa dari seluruh laki-laki. Seperti Maryam binti Imran, yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sekian banyak karamah. Barakallahu fikum. Tetapi secara penciptaan, laki-laki di atas perempuan. Tapi hada naktafi. Barakallahu fikum. Hanya tersisa kalimat wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah, yaitu al-izzah al-qahirah was-sultanil azim, ketinggian, kemuliaan, kekuasaan yang besar. Alladzi danat lahu jami'ul asya, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Tetapi bersama kekuasaannya yang tinggi, Allah maha memiliki hikmah fi tasarrufihi, dalam apa yang Allah putuskan selalu dengan hikmah. Baik, wa yakhruj min umumi hadhil ayah al-hawamil. Catatan terakhir, bahwa yang keluar dari keumuman ayat ini, maksudnya kekecualian, adalah yang hamil. Tadi sudah sebutkan menunggu berapa? Salasat quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Ini keumumannya. Kadang-kadang bisa lebih panjang, bisa 4 kali haid, 3 kali suci. Baik. Kecuali yang hamil tidak menunggu 3 bulan, tetapi menunggu sampai lahir.
Kalau dicerainya ketika baru 1 bulan hamil, maka tunggu sampai 8 bulan, sampai lahir. Tetapi kalau kebetulan dicerainya dalam keadaan hamil 8 bulan, mungkin hanya menunggu 1 bulan saja, sampai lahir. Atau sebagaimana yang terjadi di kalangan para sahabat, ada wanita yang dicerai, beberapa hari kemudian lahir. Maka dikatakan sudah selesai masa iddahnya, karena sudah lahir. Maka dikatakan, wa yakhruj min umumi hadhil ayah al-hawamil. Fa'iddatuhunna wad'ul hamal. Iddah mereka ketika melahirkan anaknya. Wallati lam yadkhul bihinna. Yang kedua dari yang dikecualikan adalah wanita yang dinikahi belum dukhul, belum dijimai. Maka mereka tidak terkena iddah. Tidak terkena iddah. Yang ketiga yang dikecualikan adalah para budak-budak belian, hamba sahaya. Iddahnya hanya 2 bulan. Atau dikatakan hanya istibra', pembebasan rahim. Sebagaimana ucapan sebagian sahabat. Sudah terbukti dia tidak hamil, maka boleh dinikahi. Itu budak-budak hamba sahaya. Wasiyaqul ayat yadullu ala anna al-murad biha al-hurrah. Kenapa para budak dikecualikan? Karena ayat itu berbicara tentang orang-orang yang merdeka. Adapun para budak berbeda keadaannya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.